Satu unit alat berat diterjunkan untuk mempercepat proses pencarian dua warga kampung Cicadas yang masih tertimbun longsor. Kami akan langsung bergabung bersama reporter Sisilia Sinabariba untuk informasi terkini. Sisilia, seperti apa hasil pencarian sejauh ini? Apakah sudah ada titik terang terkait dengan dua warga yang hilang di sana? Iya Zakia, untuk hari ketiga atau 3 hari pencarian dua orang warga di kampung Cicadas, hari ini tim SAR masih belum dapat menemukan dua orang warga tersebut yang merupakan ayah dan anak karena masih terkendala sejumlah faktor. Baik itu cuaca yang memang sepanjang hari ini mendung, kemudian hujan turun meski tidak terlalu deras namun mengganggu proses pencarian, kemudian akses ke lokasi yang memang masih berat, proses pencarian harus dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat-alat sederhana, masih menggunakan cangkul, sekop maupun garpu besi. Selain itu juga material longsor yang masih padat, ada yang bagian yang padat, ada juga bagian yang sudah menjadi lumpur. Sehingga ini juga menghambat proses pencarian dari dua orang warga tersebut. Meski demikian, tim SAR pada hari ini yang dikerahkan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan 2 hari terakhir karena memang ini sudah memasuki hari ketiga dan dua orang warga ini masih belum dapat ditemukan. Tadi tim SAR sebenarnya dibagi menjadi beberapa kelompok, ada yang bertugas untuk melakukan penggalian, ada juga yang bertugas untuk melakukan pembersihan material-material longsor seperti pepohonan ataupun ranting pohon yang ikut terbawa untuk memudahkan proses penggalian. 3 anjing pelacak juga dikerahkan pada hari ini untuk membantu mempersempit area pencarian. Namun yang terbaru untuk perkembangan pencarian hari ini, 1 unit alat berat eskavator sudah diterjunkan untuk melakukan proses pencarian namun belum dapat masuk ke titik pencarian utama. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah kendala seperti material longsor yang memang jika harus dilewati eskavator ternyata di bawahnya adalah sawah sehingga material tersebut menghambat proses jalannya eskavator menuju ke lokasi. Selain itu juga masih banyak beberapa pohon yang juga harus ditebang oleh tim SAR gabungan sehingga untuk hari ini eskavator masih berada di bagian awal atau di bagian depan saja, belum bisa masuk ke bagian titik pencarian utama yang sudah dipatok atau sudah ditentukan oleh tim SAR gabungan berdasarkan hasil dari temuan anjing pelacak. Untuk hari ini proses evakuasi atau proses pencarian dan juga proses untuk membawa eskavator ke dalam harus dihentikan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, 1,5 jam lebih cepat dibandingkan dengan SOP pada jam 5 sore karena suasana atau cuaca di lokasi hujan. Dan kami tadi juga merasakan adanya beberapa kali gempa susulan, setidaknya sepanjang hari ini ada 3 kali gempa susulan yang cukup kuat yang bisa kami rasakan di lapangan dan membahayakan tim di lapangan. Tidak hanya itu saja Zakia, tadi juga ada peningkatan debit air sehingga proses pencarian dihentikan pada pukul 1 siang dan dilanjutkan dengan fokus untuk membuka jalur untuk eskavator. Zakia. Ya, Sisil, apakah sudah ada pemetaan titik mana saja kemudian yang diperkirakan korban yang hilang ini yang tertimbun longsor berada? Untuk pemetaan sudah dilakukan, Zakia, sejak hari pertama dilakukannya atau dilakukannya pencarian oleh tim SAR pada 2 hari yang lalu. Pemetaan ini dilakukan bersamaan dengan pelacakan yang dilakukan oleh anjing pelacak baik itu dari relawan SAR-Dok Indonesia maupun oleh pihak dari Kopassus dan juga pihak kepolisian. Setidaknya sudah ditemukan ada beberapa titik yang akan dilakukan penggalian lebih dalam karena kedalaman dari material longsor ini mencapai 7 meter, Zakia dan juga pemirsa, sehingga cukup menyulitkan tim SAR gabungan untuk melakukan penggalian jika dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti sekop dan cangkul. Untuk itulah eskavator didatangkan untuk menggali lebih dalam dan mempercepat proses penemuan dari kedua warga di kampung Cicadas ini. Untuk besok sebenarnya tidak hanya 1 eskavator saja akan diterjunkan, pihak dari Basarnas ataupun tim SAR gabungan sudah berkoordinasi untuk menerjunkan 1 eskavator lainnya. Artinya akan ada 2 unit eskavator yang diterjunkan untuk mempercepat proses penemuan 2 korban ini. Namun tentu yang paling utama adalah bagaimana membuka akses menuju ke lokasi. Berlumpur dan menghambat eskavator untuk bisa menuju ke lokasi. Selain itu juga tadi arahan terakhir dari komandan lapangan di sini sebelum
dilakukan pembubaran kepada tim SAR gabungan adalah agar besok tim SAR gabungan terutama para relawan dapat membawa sejumlah peralatan untuk bisa menebang sejumlah pohon di sini ataupun ranting-ranting pohon sehingga jalur dari eskavator dapat lebih besar dan dapat lebih cepat menuju ke titik pencarian. Baik, Sisilia Sinabariba, terima kasih atas laporan Anda.